lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Pak Sekda, kemudian yang saya hormati Pak Asisten, Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala bagian, Bapak Ibu pegawai, staf beserta Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar. Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dibuat sambal terasi. Yang tadi menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan hidupnya berlimpah rezeki. Kemarin ada yang ditambahnya dari samping saya kemarin. Mudah-mudahan yang sudah menikah semoga bisa menikah lagi ya. Jadi dijawab oleh ibu-ibu, jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa singgah ke Meranti. Kalau bapak-bapak berani menikah lagi, alamat bapak-bapak mencari mati. Nah, gitu pas. Jadi 50-50. Izin Pak Sekda, suara lebih tinggi dari Pak Sekda. Jadi kalau dalam adabnya, kalau yang junior-junior ini suaranya harus lebih rendah daripada suara senior. Tapi kalau ustadz nanti rendah pula, meleleh pula ustadz nanti, aku sampai ustadznya begitu. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini luar biasa. Insya Allah Nabi pernah berbahasa bahwa orang-orang yang senantiasa dalam majelis ilmu itu nanti di dalam surga, kata Nabi. Nanti di dalam surga mereka saling bertanya kabar. Bayangkan luar biasa. Mereka bertanya kabar dan saling bernostalgia. Baik, itu bahasa Nabi. Oh, kita nggak kemarin majelis pengajian, ingat kita nggak? Ingat aku numpang sama kau kemarin kan? Oh, kita banjir-banjir majelis pengajian. Oh, kita begini-begini. Itu bernostalgia. Ini luar biasanya. Khusus orang-orang yang berada dalam majelis itu. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apapun yang kita idolakan di atas dunia ini, apapun yang kita tokohi, apapun yang kita sukai, tidak melebihi dari cinta dan rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita dibangkitkan oleh Allah nanti, kita bersama golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berbeda pilihan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kulipas saja Pak Sekda, kuliah 15 saja, tak panjang-panjang. Kalau kultum singkat sekali lah, kulipas saja kuliah 15. Kalau lewat sedikit berarti bonus. Bapak Ibu yang berbahagia, siang ini kita sharing saja di antara surah yang singkat di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-As. 3 ayat. Surah Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Singkat. Jadi kalau nak copek sembahyang semua itu nanti. Kalau tak ikhlas salah. Nah itu inna a'tayna kal kausar. Singkat tapi padat. Banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah atas nama waktu. Wal as wal qamar wassam wadduha wassamsi wadduhaha. Artinya kalau kita makhluk ini tak boleh bersumpah selain dengan nama Allah, demi Allah. Selain itu tak boleh. Tapi Allah bersumpah banyak atas nama masa, atas nama waktu. Kenapa? Karena saking pentingnya waktu itu. Wal as demi masa. Kita ini hidup 3 masa. Yang pertama ada masa lalu, itu masa tak dapat kita ulang lagi. Jadi kalau nak kita ulang masa-masa SMA yang indah dulu tak bisa lagi. Ya, tapi jadi kenangan. Ya, kalau nak kita ulang solat kita yang tinggal dulu-dulu entah berapa kali kita meninggalkan solat itu tak bisa lagi kita ulang.
Entah berapa kali kita meninggalkan puasa itu tak bisa kita ulang. Entah berapa cakap kita menghujat, memfitnah, menggunjing, menghina ini tak bisa kita jemput lagi karena itu sudah masa lalu. Cukup saja menjadi pelajaran bagi kita. Yang kedua, masa sekarang. Masa inilah yang kita hadapi, yang kita lakukan, yang kita laksanakan masa sekarang. Yang ketiga, masa yang penuh impian, masa yang penuh cita-cita, yang penuh harapan, yaitu masa depan. Ini 3 masa. Makanya orang, kata Nabi, kalau dia tidak pandai mengambil masa, tidak pandai mengambil waktu, tidak pandai memanfaatkan waktunya, maka waktu itu akan menggilas dirinya. Dia akan tertinggal jauh, akan menjadi orang-orang yang merugi. Makanya dalam ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr. Kata Allah, seluruh kita ini Bapak Ibu jadi orang yang merugi semuanya. Tak ada kita tak merugi, rugi semuanya. Illal ladzina amanu. Kalau tak mau merugi kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Jadi kalau tak mau merugi maka beriman. Kita ini hidup dengan iman, mati dengan iman, bangkit nanti dari dalam kubur dengan iman. Makanya kalau penyakit-penyakit ini datang karena kuman, Ibu. Karena kuman, karena kurang iman. Kalau dah kuman datang, maka datanglah kudis, kurang disiplin. Karena kuman tadi, kudis kurang disiplin. Apa bahayanya kudis ini? Fawailul lil musallin, kata Allah. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bukan orang tak sholat. Kenapa dia sholat tapi celaka? Karena penyakit kudis tadi kurang disiplin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Pasti lalai, tidak disiplin. Dia punya penyakit kudis karena kuman tadi. Zuhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, udah mau isya, udah mau maghrib. Isyanya udah mengantuk, lupa pula kan. Nah, jadi diajaknya lah istrinya imam kan, anaknya makmum di belakang. Nah, saking kan mengantuknya, inna aqoina kal kausar itu lupa apa? Inna ya, pala anaknya ini di belakang, inna lillah apa katanya. Mengantuk. Jadi karena masa, bukan karena tidak sholat, tapi karena tidak disiplin sholatnya. Lalai dari waktunya, lalai dari memahaminya, lalai dari mengapresiasikan nilai-nilai sholat itu. Nah, inilah iman. Kurang iman. Jadi kalau udah kurang iman, kena kudis, kurang disiplin. Kemudian apa lagi? Kurang rapi. Rohil ini dapat piala adiyatanya karena kita tidak ada penyakit kurang, Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang bersih, kita menjadi orang yang rapi. Makanya Rohil ini dapat peringkat adwiyata nasional. Kenapa? Karena kita tidak kena penyakit kurang. Kemudian kutil, kurang teliti. Ini bahaya. Apa bahayanya penyakit kurang teliti ini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kutil, kurang teliti. Orang-orang yang biasa membid'ahkan orang lain, orang-orang yang biasa mengkafirkan saudaranya seiman, orang-orang yang biasa menghujat, itu karena apa? Karena dia punya penyakit kutil. Tak teliti dia. Tiba-tiba menghujat orang, tiba-tiba mencaci maki orang, tiba-tiba menghina orang, tiba-tiba membid'ahkan orang. Tak tahu dia orang pakai hadis yang satu, dia pakai hadis yang dua, dia pakai hadis yang tiga, dia pakai hadis yang empat. Nah, ini kan biasa kita dalam masyarakat ini, Pak. Jadi kalau kita tidak pernah masuk ke dalam masjid Muhammadiyah, tentu kita terkejut. Nah, tak baca bismillah, bid'ahnya tak sah kalau orang tak pakai bismillah. Padahal bismillahnya disirkan. Kalau orang Muhammadiyah pula tak pernah masuk dia ke masjid kita. Katanya bid'ahnya katanya tak sah sholatnya, bismillahnya besar kali katanya. Karena apa? Karena dia punya penyakit kutil, kurang teliti. Ya. Hadisnya satu aja itu aja dipakainya, itulah sampai mati itu hadisnya pakainya. Ya, tak peduli hadisnya yang lain masih banyak. Nah, ini kenapa? Karena iman.
karena kurang iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian cukupkah kita ini hidup dengan iman agar kita menjadi orang-orang yang tidak merugi? Tidak. Allah tambah lagi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau kita tidak mau merugi maka beramal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kalau udah mati kita tak ada apapun yang kita bawa. Jadi Pak Sekda, Pak Kapal, Pak Asisten, kita semua sama aja ya bajunya, putih aja ya kain kapan kita. Nggak ada pula pesan Pak Sekda, nanti saya kalau meninggal ya, merah aja lah kain kapan, saya tak ada. Atau saya karena saya Ustaz hijau aja lah kain kapan saya nanti, ya tak ada. Sama kita, sama-sama putih kain kapan, sama-sama 3 lembar bu, sama-sama 5 lembar bu, sama saja. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa adalah amal soleh. Makanya luar biasa, saya sering menceritakan kisah Sauban itu Bapak Ibu. Sauban itu jarak masjid dari rumahnya, jalan kaki Pak. Jarak masjid dari rumahnya, kalau sholat subuh, pulang dari sholat subuh itu sampai ke rumahnya udah bisa mengerjakan sholat duha Pak. Bayangkan betapa jauhnya. Tapi tak pernah absen 5 waktunya, tak pernah absen. Tapi subuh itu dilihat oleh Nabi. Nabi ini kan Bapak Ibu, kalau dia sudah Assalamualaikum, dia melihat ke belakang, dia melihat ke samping kanannya. Karena Nabi ingin melihat yang biasa berjamaah hari ini, yang biasa pengajian hari ini tak datang, dia kemana? Ya itu yang ingin dilihat Nabi. Dilihat oleh Nabi, Sauban ini tak ada. Kata Rasulullah, di mana Sauban? Belum pernah absen sholat fardunya, apalagi sholat subuh ini. Sahabat tak tahu. Tak tahu kata sahabat, ayolah kita pergi ke rumahnya. Pergilah Nabi bersama sahabat ke rumah Sauban. Berjumpa dengan istri Sauban. Rasul bertanya, di mana Sauban? Kata istri Sauban, ya Rasulullah, baru semalam dikebumikan Rasulullah. Pulang dari asar, pulang dari isya, sholat isya, meninggal. Kemudian langsung kami kebumikan. Lalu kata Nabi, ada enggak wasiat yang disampaikan oleh Sauban ketika dia akan mengembuskan nafas yang terakhir? Kata istri Sauban, tidak ada ya Rasulullah. Cuma ada 3 ucapan yang diucapkannya. Yang pertama andai kata lebih panjang, yang kedua andai kata masih baru, yang ketiga andai kata semuanya. Apa artinya Rasulullah? Kata Nabi, yang pertama andai kata lebih panjang. Ketika Sauban pergi sholat maghrib, di jalan bertemu dengan orang buta. Dia pimpin orang buta ini sampai ke masjid. Ketika Sauban ingin menghembuskan napas yang terakhir, ternyata Bapak Ibu Allah perlihatkan pahala memimpin orang buta ini. Sauban berkata, andai kata lebih panjang, andai kata membimbing orang buta ini jalannya lebih panjang lagi, tentu pahala yang diperlihatkan oleh Allah lebih hebat lagi. Mana nak cari orang buta maghrib-maghrib, mencari sibuk pula mencari orang buta biar dapat pahala seperti Sauban. Menunjukkan jalan kebaikan, mengajak orang. Makanya dalam murid-murid pengajian saya selalu menyampaikan dengan ibu-ibu, Bu, tak usah ibu pikir orang yang ibu ajak datang atau tidak. Yang penting dapat pahala mengajaknya, jadilah. Berapa orang? Kalau ada pengumuman dalam grup majelis pengajian ini, yang ngasih pengumuman pertama itu udah berapa pahalanya didapat hari ini Bapak Ibu? Bayangkan. Yang diajak pula orang lagi, bayangkan. Tak usah pikirkan, diajak, mengajak pahala, mengajak orang bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, kita dapat pahala. Ditambah lagi dia berbuat baik, bertambah lagi pahala kita. Luar biasanya. Nah ini. Kemudian yang kedua kata Nabi, andai kata masih baru, pada saat Sauban sholat subuh di jalan bertemu dengan orang tua tak berbaju menggigil kedinginan, Sauban buka jaket buruknya, baju di dalam baru. Kita ada jaket ini kan tak ada lah koleksi jaket Bapak Ibu. Jaket kita 2 buah itulah ada buruk, dah rusuk. Itu dikasih Sauban dengan orang tua ini. Ketika Sauban menghembuskan napas yang terakhir Bapak Ibu, Allah perlihatkan kepada Sauban pahala memberi jaket buruk ini. Sauban berkata, Allah, andai kata baju baru kemarin, andai kata jaket baru kemarin saya kasih, tentu pahala yang Allah perlihatkan lebih hebat lagi. Ini ngasih baju, ngasih jilbab. Tak ada orang jilbab, kasih jilbab. Berjilbab orang. Tak ada orang berkain orang sembahyang. Dah buruk, dah kasih kain baru tu. Berkain orang sembahyang. Berbaju orang.
luar biasa. Jangankan di dalam kubur, di akhirat, nak putihnya Allah perlihatkan pahalanya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, andai kata semuanya ketika Sauban pergi bekerja, datanglah orang minta sedekah. Di Baghdad banyak orang minta sedekah. Minta sedekah, belum makan. Kasih makanan tak mau, kasih duit belum mau. Kata Sauban, wahai pengemis, rotiku cuma satu, bagi dua aja lah kita. Untuk kau sebelah, untuk aku sebelah. Ketika Sauban akan menghembuskan napas yang terakhir, Allah perlihatkan Bapak Ibu pahala memberi sekerat roti ini. Sauban berkata, ya Allah, andai kata semua roti dulu kasih, tentu pahala yang engkau perlihatkan lebih hebat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah amal soleh yang akan kita bawa nanti. Karena kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak ada perjanjian di hadapan Allah. Orang kaya meninggal dulu, orang miskin belakangan, atau orang miskin meninggal dulu, orang kaya belakangan, atau orang sakit meninggal dulu, orang sehat belakangan. Tidak. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dulu. Inilah amalan soleh. Makanya kalau tidak mau merugi kata Allah, maka beriman kemudian beramal soleh. Kemudian yang terakhir, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati dalam kebenaran. Sabar aja lah, ya tak lama ada pasang air ini, apa gitu kan? Tak lama banjirnya dong. Kita baru banjir air. Orang saudara kita di Palestina itu banjir peluru, gitu. Saling mengingatkan. Harusnya Bapak Ibu, musibah ujian yang didatangkan oleh Allah itu menjadikan ladang pahala buat kita. Banjir jadi ladang pahala. Ya Allah. Apalagi musibah jadi ladang pahala. Tapi kita ini Bapak Ibu, mohon maaf, kadang menjadi ladang dosa. Datang banjir, pemerintah disalahkan. Sakit awak orang sebelah rumah, ini oleh orang sebelah rumah pada membuat aku. Padahal musibah dan ujian yang diberikan oleh Allah, kalau kita sabar, itu menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berlomba berpacu dalam waktu, tentu dalam meningkatkan iman dan amalan-amalan soleh kita. Ya, agar apa? Agar ketakwaan yang disebutkan oleh Allah ada 113 kali di dalam Al-Quran itu, takwa itu konsepnya hanya dua Bapak Ibu. Yang pertama, orang bertakwa bagus hubungannya dengan Allah. Yang kedua, orang bertakwa bagus hubungannya dengan sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, setitik apapun amalan yang kita lakukan, mudah-mudahan sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kalau kami dapat ilmu, ya Allah, jadikanlah ilmu kami ini ilmu yang bermanfaat bagi kami di dunia dan juga bagi kami di akhirat. Warizqan thayyibah, kalau kami dapat rezeki, ya Allah, berikanlah rezeki kami rezeki yang berkah, meskipun sedikit, tapi Engkau berkahi, ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, kalau kami beramal, ya Allah, meskipun sedikit, ya Allah, maka jadikanlah amalan-amalan kami ini amalan yang Engkau terima. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tausiah kita pagi ini yang singkat ini bermanfaatnya, terutama bagi diri saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Marilah kita saling menjaga hubungan dengan Allah dan juga saling menjaga hubungan dengan sesama. Mari kita bersatu padu, tidak saling bercerai-berai, tidak saling bertikai, tidak saling menghujat kebencian. Mari kita saling berdamai. Insya Allah akan Allah turunkan keberkahan kepada negeri kita, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Kiromil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan setiap tetesan darahnya, tetesan keringatnya, tetesan air matanya menjadi jalan kemuliaan bagi mereka dunia dan akhirat. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Persatukan para pemimpin kami ya Allah. Persatukan para ulama kami ya Allah. Persatukan kami kaum muslimin muslimat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan musibah yang ada di negeri kami ya Allah menjadi jalan kemuliaan bagi kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari malapetaka bencana yang disebabkan oleh murka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada hari ini dan perpisahan kami pada hari ini merupakan pertemuan dan perpisahan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Asisten 2 yang saya hormati rekan-rekan Muhammadiyah supaya tidak berpikir, yang saya hormati Pak Ustaz kita yang nanti akan memberikan tausiah di hadapan kita semua. Yang saya hormati seluruh staf ASN honorer milik Polsek Jeddah Kabupaten Kediri yang saya hormati dan saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada sama-sama kita menghadiri Allah SWT karena pada pagi Jumat yang berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa hadir bersama-sama di ruang ini dalam rangka kegiatan wirid bulanan yang mungkin kita laksanakan di hari Jumat. Salawat serta salam juga tidak tinggi oleh sampai kepada Islam Nabi besar Muhammad SAW dengan wasilah Allah Sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad. Bapak Ibu hadirin, para peserta wirid pengajian Jumat Barokah yang saya muliakan, saya tengok dari hari-hari makin berkurang bukan pakai setelah. Ini program ekonomi apakah untuk memancing ini pakai cendol di baru suruh ramai ya Pak Asisten. Sebenarnya kegiatan ini manfaatnya ini sangat luar biasa. Ini adalah merupakan bagian daripada majelis ilmu, apalagi kita datangkan Ustaz, ini bisa menjadikan pedoman ini bagi kita di dalam kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karena kadang-kadang ya makhluk ya di dalam bekerja ini kadang-kadang kita lupa apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Karena
dunianya yang sifatnya sementara. Dan yang kedua itu akhirat. Nah, kita juga bertanya, termasuk saya, ini apa nanti yang akan saya bawa ke sana? Kalau kita lawan dari kehidupan dunia ini, jadi mungkin ya kita doakan bagi kawan-kawan kita yang belum hadir, yang mungkin yang sakit kita doakan sembuh, ya, yang mungkin yang belum hadir, ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa hadir. Karena saya rasa nggak menjadi suatu beban. Kita meluangkan waktu ya 10-12 menit, ya paling lama pun setengah jam. Kita kadang-kadang haus siraman doa gitu. Ya, saya paham dan di antara kita ini memang sudah kalau masalah agama ini sudah kapak ya Ustaz ya. Nah, tapi kalau tak diingat-ingat lupa gitu. Jadi kita harus saling mengingatkan. Nah, intinya adalah kegiatan yang kita laksanakan dalam upaya memupuk tali silaturahmi di antara kita, itu yang pertama. Kita tahu yang mungkin dalam seminggu kemarin dia tidak masuk kemana, sakit dan sebagainya, kita tahu. Tapi kalau tidak kita melakukan silaturahmi, kita tidak tahu kondisi kawan kita yang ada yang tidak hadir dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Jadi yang itu tadi saya sampaikan di dalam majelis ilmu yang mungkin banyak ya hikmah dan manfaat yang mungkin bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya juga masih tidak bosan-bosan ya mengimbau dan mengajak kita semua, ya, terutama di sekitar daerah ini. Ya, jangan membuat isu-isu kadang-kadang bisa yang membuat kondisi tidak kondusif. Ya, apalagi dalam memasuki suasana pilkada ini. Jadi kita harus bijak. Ya, kita harus bijak. Maksudnya bisa memahami semua kondisi yang ini. Jangan karena sedikit ya kadang-kadang ini isu-isu kadang-kadang menciptakan hal-hal yang kadang-kadang tidak pada tempatnya, ini kadang-kadang terjadi ya, semacam ada unsur sakit hati dan sebagainya. Kita semua di sini sama ya, siapapun nanti pemimpin kita ya kita tetap ya seperti itu juga. Jadi janganlah hal yang kecil-kecil ini kita jadikan suatu pemicu yang kita juga kita harus kompak ya, kita adalah satu kesatuan. Tentunya pada hari ini kita ada di sini, kita pimpinan kita seperti itu. Jadi saya menganggap ini ya kawan semua sudah paham ya, sudah dewasa, sudah cerdas, sehingga ini bisa bagaimana ke depannya bisa lebih baik lagi. Saya rasa itu ya, kalau kondisi jaga kondisi ini, dan saya minta juga karena saya rasa ini tidak ada lagi kawan-kawan ini di bawah 17 tahun ke bawah, semua sudah 17 tahun ke atas. Nah, saya mohon harapan dari pimpinan ini nanti ya, dalam pelaksanaan pemilu kada nanti ini juga kita harus ya bisa memberikan suara kita ya dalam pelaksanaan pemilu nanti. Ya, ini capaian partisipasi pemilih ya kalau bisa untuk pemilu pilkada ini bisa 95%. Ini harapan dari Pak Budi. Jadi mohon dari kita semua ya kita harus bisa ya berbuat yang terbaik. Kita ada gunanya kalau mungkin sesaat sehingga nanti kita yang depan ini bisa menjadi tidak baik. Saya yakin kita semuanya ada baik-baik semua. Itu mari dan kepercayaan diberikan kepada kita, mari kita jalankan dengan sepenuhnya. Saya rasa mungkin itu, dan nanti ya, mari kita dengarkan nanti tausiah daripada Pak Ustaz, dan ini untuk pembelajaran hidup tentunya bagi kita hari ini ke depan. Dan ini amalan-amalan yang baik ini tentunya bisa kita aplikasikan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu beberapa hal yang harus saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir di sini, dan insyaallah
pertemuan yang kita laksanakan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah pengajian bulanan yang dimuliakan Allah. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah bersama Ustaz Junaidi Dasrul. Majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Pak Sekda, kemudian yang saya hormati Pak Asisten, Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala bagian, Bapak Ibu pegawai, staf beserta Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah yang kecil.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan yang kamu suka. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim
Barakallahu lakum. Acara selanjutnya sambutan dan pengarahan Sekretariat Kabupaten Bandung